Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indira Parmasari dengan partner saya, Krisnayana Pranata, akan mempresentasikan tentang implementasi model simulasi sistem dinamis terhadap jumlah kapasitas produksi semen PT Batu Ajaib menggunakan software Vensim. Nah, sebelumnya kita merupakan dari kelompok 88 MAP Coklat sesi Rabu Laboratorium Simulasi Komputer. Nah, kita masuk ke pendahuluannya dulu. Nah, semen ini merupakan salah satu komoditi strategis sebagai penunjang perekonomian nasional melalui pembangunan infrastruktur. Nah, perkembangan teknologi di dunia industri banyak melahirkan inovasi dan teknologi baru yang dapat diaplikasikan dalam praktek bisnis, baik barang ataupun jasa. Nah, tidak stabilnya pergerakan dinamika pasar telah memicu munculnya perusahaan-perusahaan baru dengan cepat, sehingga mau tidak mau pengusaha terus bersaing, menerapkan strategi demi mempertahankan pelanggannya. Semakin besar sebuah perusahaan, maka akan semakin rumit pula permasalahan yang dihadapinya. Nah, produktivitas dalam proses produksi sangat berpengaruh dan menjadi tolak ukur dalam kesuksesan dalam setiap industri. Pencapaian produktivitas yang maksimal hal terpenting yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Produksi dan teknologi saling membutuhkan. Kebutuhan produksi untuk beroperasi dengan biaya yang lebih rendah, meningkatkan kualitas serta produktivitas, dan menciptakan produk baru telah menjadi kekuatan yang mendorong teknologi untuk melakukan berbagai terobosan dan penemuan baru. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukannya analisa untuk mencari penyebab dan solusinya. Simulasi sistem dinamik merupakan simulasi kontinu yang dikembangkan oleh J. Forrester tahun 1960 yang berfokus pada struktur dan perilaku sistem yang terdiri dari interaksi antar variabel dan loop feedback. Tahapan dari proses pemodelan sistem dinamik sendiri yaitu yang pertama, problem identification and definition, system conceptualization, model formulation, simulation and validation, policy analysis and improvement, dan policy implementation. Nah, setelah didapatkan hubungan antar variabel, selanjutnya dilakukan pembuatan model dengan menggunakan aplikasi Vensim berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Vensim sendiri merupakan sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel. Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk mensimulasikan beberapa kondisi serta mencari kondisi yang paling tepat sesuai dengan ketersediaan bahan baku semen. Model simulasi adalah alat yang dapat menggambarkan suatu sistem secara kompleks dan cukup fleksibel. Pada kasus ini, model simulasi menggunakan software Vensim, di mana software tersebut sebuah perangkat lunak pemodelan visual yang sederhana dan fleksibel, sehingga diharapkan dapat membantu perusahaan untuk mengetahui variabel akibat dari jumlah kapasitas produksi dan mengeksplorasi perilaku model produksi semen yang terjadi di PT Batu Ajaib. Nah, di metodologi penelitian ini kita mengumpulkan data. Nah, pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Nah, pada penelitian ini, metodologi pengumpulan data yang dilakukan adalah metode kuantitatif. Adanya data yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada 10. Yang pertama, data luas tambang, data pemberian campuran, data kualitas bahan, data jumlah permintaan semen, data ketersediaan semen, data bencana alam, data kerusakan mesin, data semen gagal produksi, data persentase peningkatan permintaan, dan data persentase penurunan permintaan. Nah, di sini ada tabel data real dari tahun 2022 hingga 2027. Selanjutnya, yaitu pengaplikasian software yang akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, selanjutnya di sini saya Krisnayana Pranata akan melanjutkan presentasi dari partner saya Indira mengenai penjelasan dari software Vensim. Untuk studi kasus yang kami angkat mengenai semen tadi, sesuai yang disebutkan terdapat 10 data atau 10 variabel untuk membuat causal loop diagramnya. Nah, untuk membuat causal loop diagram di sini hanya memerlukan dua tools, yaitu menggunakan variabel dan arrow. Pembuatan variabelnya ini sesuai studi kasus atau data yang kita butuhkan.
seperti ketersediaan semen, produk jadi, produk gagal, pembelian campuran, dan lain sebagainya ini. Lalu kita hubungkan menggunakan arrow. Hanya perlu kita klik dari variabel satu ke variabel yang dituju. Nah, setelah semuanya terhubungkan sesuai dengan studi kasus, untuk arrow-nya ini bisa kita klik kanan. Nah, untuk menghubungkannya antara variabel satu ke variabel yang lainnya, kita hubungkan sesuai dengan yang diperlukan, seperti luas tambang ke produk jadi ini kita berikan tanda plus. Lalu di mana artinya itu apabila luas tambang ini nilainya bertambah, akan menambahkan juga di produk jadi. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk pembuatan causal loop diagram hanya seperti itu, cukup simpel. Kita bisa langsung berlanjut ke selanjutnya, ke tahap yang selanjutnya. Nah, di sini. Nah, untuk membuatnya ini kita karena ini sudah jadi, untuk pembuatannya kita bisa klik new model. Lalu kita di sini atur initial time-nya. Itu karena tadi datanya dari 2022, jadi diisikan 2022. Lalu untuk final time-nya tadi data sampai 2027. Untuk time step-nya kita pilih 1, dan ininya kita pilih year atau tahun. Jadi di mana nanti datanya akan keluar per tahun dari tahun 2022 sampai tahun 2027. Kita kembali lagi ke yang sudah jadi. Nah, untuk pembuatan ini sedikit berbeda dari pembuatan causal loop diagram, di mana di sini ada tambahan menggunakan level dan rate. Nah, penggunaan level di sini ini untuk tadi sebagai variabel jumlah permintaan dan ketersediaan semen. Untuk persentase peningkatan dan yang lain-lain ini masih sama menggunakan variabel dan arrow, lalu rate ini untuk menggunakan peningkatan permintaan dan penurunan permintaan, lalu produk jadi dan produk gagal. Nah, setelah semuanya tersusun seperti ini, bisa langsung kita isikan equation atau perhitungannya sesuai studi kasus yang kita angkat. Nah, untuk pengaturannya sendiri, untuk persentase peningkatan, persentase penurunan, dan variabel yang lain, kita gunakan unitnya itu persen. Lalu ekuasinya kita sesuaikan. Untuk persentase peningkatan diisi 0,4, dan tipenya ini diisi konstan karena tidak berubah untuk per tahunnya. Persentase penurunan, ekuasinya diisi 0,7 dan masih tetap konstan juga. Untuk peningkatan permintaan, di sini persentase peningkatan dikalikan dengan 1000. Nah, untuk tipenya dituliskan auxiliary, lalu unitnya itu ton. Kalau yang tadi itu persen. Penurunan permintaan juga sama. Luas tambang ini sama seperti persentase peningkatan, jadi menggunakan persen. Ekuasinya 0,5 dikalikan 2050. Mengikuti seperti kualitas bahan, pemberian campuran juga seperti itu, sama bencana alam, kerusakan mesin. Nah, untuk levelnya sendiri dari jumlah permintaan, tipenya level, unitnya ton, lalu peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Nah, di sini juga ada initial value, kita sesuaikan saja dengan data yaitu 2050. Kerjaan semen juga sama, dari produk jadi dikurangi produk gagal dikurangi jumlah permintaan, lalu initial value-nya mengikuti data yaitu 2050. Nah, setelah semuanya terisi dengan equation, langkah selanjutnya adalah kita klik Ctrl A, lalu kita simulasikan. Nah, apabila terjadi error, bisa langsung kita lihat hasil outputnya, yaitu di bagian kiri, yaitu grafik. Nah, di sini sudah muncul outputnya, di mana jumlah permintaan per tahunnya mengalami penurunan dan ketersediaan semennya mengalami penurunan dan juga peningkatan untuk di skenario yang satu. Nah, karena terdapat 4 skenario, bisa mengikuti data mana saja yang akan dirubah. Lalu untuk melihat tabel time-nya. Oh, mohon maaf. Nah, untuk melihat data tabelnya seperti ini. Tabelnya juga sudah sesuai dengan grafik, di mana jumlah permintaan tiap tahunnya menurun, lalu ketersediaan semennya
ada penurunan di tahun-tahun awal lalu kembali meningkat pada tahun-tahun terakhir, dan terakhir di tahun 2027 mendapatkan ketersediaan semen 3.275. Untuk lanjut ke skenario 2, 3, dan 4 tinggal mengikuti saja di mana data yang berubah. Kurang lebih sekian, mungkin bisa kembali ke Indira untuk memberikan kesimpulan. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengaplikasian software. Nah, berikut saya jelaskan lagi mengenai validasi, di mana di sini ada validasi ketersediaan semen secara data real dan simulasi, di mana data realnya terdapat 1.800 pada tahun 2022, 2023 1.345 hingga 2027 3.075 yang mendapatkan rata-rata sebesar 1.847,5 dan standar deviasi 662,153. Dengan berdasarkan persen error dari data-data dari rata-rata data empiris dan data output simulasi didapatkan sebesar 17% dan berdasarkan persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi sebesar 7,1%. Nah, di sini ada output dari skenario 1 hingga skenario 4. Nah, kita masuk ke kesimpulan, sehingga adanya pun kesimpulan dari permasalahan ini pada proses validasi dikarenakan E1 lebih dari 5% dan E2 kurang dari 30%, maka data yang digunakan tidak valid atau menggambarkan kondisi sistem yang tidak nyata, karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya ketidaktelitian perhitungan data. Kemudian data diolah menggunakan software Vensim, sehingga didapatkan hasil ketersediaan semen pada setiap tahunnya. Dari hasil tersebut, sebaiknya produksi yang dilakukan sesuai dengan skenario 4 agar didapatkan hasil ketersediaan semen yang terbanyak, serta per tahunnya tidak mengalami rentang penurunan yang begitu signifikan. Saran untuk penelitian selanjutnya sebagai pengembangan dari penelitian ini adalah penambahan variabel pada penelitian perlu diperluas lagi, sehingga penelitian akan melihat faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses produksi semen. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah-salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.